Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Gimana puasanya? Semoga kalian semua kuat ya puasanya sampai maghrib nanti, insya Allah. Oh iya, hari ini kita masih belajar tematik. Tema 7, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kelima dan keenam. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa selalu membaca doa belajar dan membaca tadarus Al-Quran, lalu disertai dengan sholat duha. Ayo kita mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya, misalnya bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan, contohnya singkong dan tebu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Anak-anak, yuk kita lingkari makanan yang berasal dari tanaman. Lihatlah gambar yang ada pada layar. Makanan yang berasal dari tanaman, yaitu ada apa saja? Iya betul, ada jagung. Lalu yang kedua ada nasi. Nasi itu berasal dari beras. Sebelum jadi beras, nasi itu ditanam, yaitu berasal dari padi. Lalu yang ketiga ada tempe. Nah, tempe ini terbuat dari kacang kedelai. Lalu yang keempat ada apakah? Iya betul, yang keempat adalah buah-buahan. Nah, itulah makanan yang berasal dari tanaman. Tariklah garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan. Sekarang kita tarik garis yuk. Pertama ada jeruk. Jeruk yaitu tanaman dari buah. Kalau singkong yaitu tanaman dari akar. Sedangkan kangkung yaitu tanaman yang diambil daunnya. Dan yang keempat ada tebu. Tebu yaitu tanaman yang diambil batangnya. Lalu ada gambar sawi. Sawi yaitu tanaman yang bisa disayur, yaitu dari daun. Kalau kol yaitu tanaman dari bunga. Dan padi yaitu tanaman yang bisa dijadikan beras lalu dijadikan nasi, yaitu berasal dari biji. Dan yang terakhir ada kedelai. Kalau kedelai bisa dibuat jadi tempe, bisa juga dibuat dari susu kedelai, yaitu terbuat dari biji. Pohon pepaya banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan, bagian daunnya juga dapat dimakan. Biji pepaya dapat ditanam kembali. Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Buah pepaya dipanen dan dijual. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. Satu keranjang berisi 23 buah pepaya.
Satu keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Banyaknya pepaya semuanya adalah 23 ditambah 26 sama dengan 49. Cara penyelesaian lainnya dengan cara penjumlahan susun ke bawah. Tahap pertama, jumlahkan satuan dengan satuan terlebih dahulu, yaitu yang sebelah kanan. Jumlah satuannya yaitu 3 dan 6. 3 ditambah 6 sama dengan berapa anak-anak? Iya betul, yaitu 9. Tahap yang kedua, jumlahkan puluhan dengan puluhan. Puluhannya yaitu 2 dan 2. 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Iya betul, 4. Berarti jumlahnya 23 ditambah 26 yaitu 49. Sekarang coba kamu selesaikan soal penjumlahan di bawah ini. Cermati gambar berikut dengan saksama. Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak. Ada juga pot yang digantung. Setiap hari Ibu Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Cobalah berlatih mempraktikkan cara merawat tanaman. Berikan pujian untuk teman yang sudah dapat menata tanaman. Mari berlatih menulis pujian sesuai gambar. Ikuti sesuai contoh. Contohnya, pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Nah, sekarang coba kamu buat kalimat pujian pada gambar berikut ini. Nah, anak-anak ibu, itulah pembelajaran tematik untuk hari ini. Adapun untuk tugas-tugasnya, lihat ada di dalam video ya. Selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.